Perkenalkan saya Samuel Leonardi, ya pekerja seni di Bandung juga. Bicara mengenai budaya, bicara juga kan mengenai nilai moral dan etika. Nah, membaca strategi-strategi dari pasangan lain yang melangkahi MK, kemudian juga ada kecenderungan keberpihakan dari presiden terhadap salah satu paslon. Bagaimana strategi Bapak untuk memenangkan pesta demokrasi di kali ini, Pak? Begitu, membawa optimisme pada publik supaya meyakinkan, oh capres yang benar, yang layak untuk negeri yang kita cintai ini adalah Pak Anies. Begitu, terima kasih. Terima kasih, silakan Samuel. Kang Samuel, bicara tentang ancaman, bukan, ancaman Pilpres besok. Bagaimana supaya tidak dikalahkan oleh kecurangan. Tadi istilahnya kalau tidak salah, nanti hasil rekaman lagi, tapi bagaimana strategi Pak Anies untuk mencegah tidak dikalahkan oleh kecurangan kira-kira. Kemudian Kang Maul tadi bicara tentang seniman terancam kalau mengkritik. Apa jaminannya kalau Anda nanti tidak mengancam ketika memegang kewenangan? Saya akan jawab yang pertama soal yang demokrasi dulu ya. Disampaikan tadi, Bung Samuel, yang diselamatkan itu bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, tapi suara rakyat yang ingin perubahan. Oke? Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mari menjadi pengawas luar di TPS. Yuk, datangin TPS, jagain sama-sama. Jagain sama-sama. Setelah saya nyoblos, jangan pulang. Tunggu sampai penghitungan selesai. Semua saja, jagain rame-rame dan rekam rame-rame. Karena ini adalah menyelamatkan suara-suara Anda semua yang ada di TPS itu. Ini bukan menyelamatkan suara salah satu, ini menyelamatkan suara kita semua. Dan jutaan orang yang menitipkan harapan untuk perubahan itu, mereka itu serius. Tapi sekalian, saya di panggung nih kayak begini, di panggung. Kejadiannya di Palembang, di Lampung. Celana saya ditarik-tarik. Pak, ibu-ibu nih manggil. Jadi akhirnya saya, karena ditarik-tarik terus, akhirnya saya mendekat. Gimana Bu? Ini tengah-tengah ngomong. Anak saya pinter Pak, anak saya pinter. Jadi Pak, anak saya pinter. Baik Bu, kalau gitu tulis nomor HP Ibu sama namanya. Nanti coba kami hubungi. Lah beliau tulis namanya, di kertas nih, masukin gini. Saya bawa. Nanti kita hubungi. Udah Bu, nanti ya. Kami perlu beasiswa Pak, biaya sekolah mahal. Oke, dah. Dapat tuh kertas. Mau pulang, nembus masa. Kan biasa ribuan tuh. Nembusnya berat sekali. Begitu sampai di mobil, ibu itu ada lagi di situ. Masya Allah, Bu, kan udah tadi. Dia kemudian gantian ngasih saya kertas selembar gede gini nih. Pakai kerdus. Pak Anies tadi kertas, pakainya kertas, takut hilang. Sekarang saya kasih kerdus biar nggak hilang. Ini tulis nomornya pakai spidol tebal. Apa sih ini bilang? Dia sedang memperjuangkan anaknya supaya punya masa depan. Dia datang ke acara itu berpanas-panas berjam-jam untuk masa depan. Di Tasikmalaya, berombongan di Tasik nih, 3 jam dari sini. Berombongan ibu-ibu datang, sekedar mau bilang, Pak tolong susu bayi dibuat murah. Anak-anak saya nggak bisa dapat susu karena mahal susunya. Dewa sekalian, mereka minta perubahan. Jadi ketika nanti kita semua datang ke TPS menyelamatkan suara, bukan nyelamatin suara Anies, bukan nyelamatin suara Muhaimin. Ini menyelamatkan keinginan perubahan dari jutaan rakyat di Indonesia. Tadi saya ketemu di acara ulama tadi. Saya tuh sering ditanya, gimana ngurus Jakarta berat nggak? Enggak, Jakarta itu nggak berat. Yang berat itu kalau ketemu orang dan bilang gini, Pak Anies, saya mendoakan Bapak dalam tahajud saya. Saya mendoakan Bapak dalam setiap doa saya, itu yang berat. Dan saya mengalami itu bertahun-tahun di Jakarta. Kenapa? Karena perjuangan Jakarta dulu, perjuangan melibatkan begitu banyak orang. Di bandara saya ketemu, Pak, dulu saya ikut jaga TPS di mana. Pak, saya ikut jaga, dan tidak pernah ngomong. Gak pernah menceritakan. Pernah saya merasakan ini saya cerita lagi nih. Saya ke Mataram. Sewa mobil Innova 2 hari. Pas pulang, supirnya bilang, Pak Anies boleh nggak minta foto? Boleh.
Ya foto sama-sama. Lalu pas lagi foto, dia bilang, Pak, saya dan teman-teman nyewa bis berangkat ke Jakarta untuk ngawal TPS pada saat pilkada di Jakarta. Oke? Dan Bapak itu tidak bilang ke saya di saat saya baru datang. Bilangnya pas lagi mau pulang, itu yang berat. Saya ke Balikpapan, mampir ke pasar, mau beli rotan tikar. Sampai begitu sampai di sana, Pak, kumpul-kumpul semua Pak di sini. Semua ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak ke Jakarta semuanya. Tidak pernah mereka itu bilang kami datang ke Jakarta lalu kembali lagi Jakarta bilang Pak Anies saya minta sesuatu, nggak ada. Dan kemudian ketika saya mau pulang, ini uniknya lagi, Pak jangan pulang buru-buru Pak. Yang beliin tiket kami mau ketemu sekarang di sini. Itu yang beliin tiket nggak pernah mencoba ketemu saya dan bilang Pak dulu saya ikut kontribusi pemenangan DKI, nggak pernah. Jadi saya bilang yang merasakan saya berat itu bukan ngurusin Jakartanya, tapi pertanggungjawaban moral dengan orang-orang yang dulu mendukung ketika perjuangan. Nah, jadi makanya saya minta kalau doain apa? Doain amanah, doain istiqomah, itu aja. Gak lebih dari yang lain ya. Jadi ini yang membuat pertanyaan tadi soal mengamankan suara, yuk amankan sama-sama. Karena ini bukan amankan suara Anies menang, bukan. Kita ingin perubahan. Saya pun di sini juga dapat tanggung jawab ini, saya nggak daftar. Saya dititipin tanggung jawab itu. Jadi amankan sama-sama.